Kali ini kita akan membahas yang luar biasa dari sosok perempuan inspiratif yang muda, yang berprestasi. Karena nggak ada kegiatan, kita nggak tahu. Kenapa nggak mencoba mencari kegiatan yang bersifat positif? Oke, luar biasa. Kan produktif tuh asik gitu sebenarnya. Mari kita hidup yang produktif dan asik supaya kita tetap sehat dan bahagia, dan yang pasti semua bisa dicapai tanpa kita menggunakan narkoba. Hai dulur gayeng, kembali di podcast Jateng Bersinar bersama saya Agasta Irena Effendi. Baik, hari ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yang muda, berprestasi dari Jawa Tengah. Penasaran? Saya bacakan terlebih dahulu ya untuk CV-nya. Nama Nabila Amalia Umu Aiman, kelahiran dari Kabupaten Semarang, 7 Juli 1995. Baik, dari prestasinya, wow, luar biasa. Berderet ini prestasinya. 2009 juara 1 babak kualifikasi Prapon Taekwondo. 2018 juara 1 Prof Jawa Tengah. Berikutnya 2017 juara 1 kualifikasi Porprov Jawa Tengah Taekwondo. Selanjutnya 2016 juara 1 PON Jawa Barat. 2015 juara 2 babak kualifikasi, 2015 runner up winner at Jeonju Open International Taekwondo Championship. Luar biasa, tepuk tangan terlebih dahulu yuk. Oke, tak lama kita langsung saja bertemu tatap muka langsung oleh narasumber kita yang luar biasa. Halo, selamat datang Kak Nabila. Iya. Luar biasa, cantik bukan dulur gayeng? Cantik gak? Cantik lah, masa enggak gitu. Halo Kak Nabila. Iya. Baik, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Oke, Kak Nabila pertama kali untuk kali ini kita akan membahas yang luar biasa dari sosok perempuan inspiratif yang muda, yang berprestasi. Benar bukan? Benar bukan? Benar. Oke, benar. Luar biasa. Baik, sebelumnya ini setelah saya membacakan CV-nya, Mbak Nabila luar biasa sekali. Makasih. Luar biasa sekali Mbak. Makasih ya Allah. Ya Allah, kita terhingga. Oke, Mbak Nabila mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjuangan dari sosok muda inspirasi kita, Kak Nabila, yang kali ini hadir di podcast BNN dari Jateng Bersinar. Silahkan Kak Nabila, mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanannya untuk meraih prestasi yang segunung itu, begitu ya. Silahkan Kak Nabila. Sebenarnya dari awal itu saya kan nggak terjun di dunia atlet ya, malah sebenarnya saya tuh masuk ke taekwondo tuh karena dipaksa. Dipaksa? Iya, dipaksa. Kok bisa dipaksa? Iya, dipaksa sama orang tua, karena itu kan udah kelas 6 SD, terus kegiatannya tuh cuman sekolah aja kayak gitu kan, cuma sekolah, les kayak gitu, terus paling kegiatan yang lain main. Nah sama orang tua akhirnya dicari nih kegiatan yang lain apa, terus karena di dekat rumah itu ada dojang, itu tempat latihan taekwondo, terus akhirnya didaftarin tuh ke situ. Ya, untuk 2 kali latihan pertama tuh setiap berangkat latihan tuh pasti nangis karena nggak mau. Karena Itu usia berapa? kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Itu selalu nangis karena nggak mau. Taekwondo itu apa itu nggak tahu kan, belum tahu. Terus akhirnya 2 kali sesi latihan, terus sesi latihan yang ketiga itu latihan tuh masih dalam keadaan nangis gitu karena nggak mau kan. Emang nggak mau taekwondo. Dipaksa, masih terpaksa begitu ya. Terus ada tim monitoring dari kabupaten untuk training center Kabupaten Semarang. Iya. Itu lagi mencari atlet gitu loh. Nah terus saya ditawarin tuh,
namanya siapa, Nabila, kelas berapa, kelas 6, mau nggak kalau ikut latihan training center di Kabupaten Semarang, ditawarin kayak gitu tuh. Terus nanti kalau mau hari ini datang ya jam segini kayak gitu. Terus awalnya cuman bilang ke orang tua aja tuh, terus orang tua juga cuman yang ya udah terserah mau nggak, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kalau mau nanti dianterin. Terus waktu udah jatuh di hari itu ya udah kayak hatinya tergerak aja gitu, mau, padahal yang tadinya awalnya nangis karena nggak mau kan. Iya betul, karena terpaksa jadi mau. Iya, terus jadi mau gitu. Terus ya udah akhirnya mulai ikut latihan. Terus 2 kali pertandingan itu nggak ada prestasinya sama sekali. Bukan cuman nggak ada prestasinya sama sekali, malah kan kita kalau taekwondo itu pakai Hugo body protector itu kan buat cetak poin itu. Keamanan ya. Terus kan kalau kita nendang ke sasaran itu nanti keluar poinnya. Itu 2 kali pertandingan saya nggak bisa nyetak poin sama sekali, jadi cuma 0. Oke, itu pengalaman yang paling diingat ya. Kemudian Mbak. Terus setelah itu pertandingan ketiga, dari situ tuh baru nih bisa cetak poin. Terus alhamdulillah itu pertama kali dapat medali, itu dapat perak. Itu pertandingan di Semarang. Terus ternyata bisa nih. Terus dari situ tuh semangatnya jadi naik kan, karena udah bisa mencapai prestasi di situ nih. Terus jadi semangat. Terus akhirnya ya udah lebih semangat lagi latihannya kayak gitu. Cuman mungkin karena dulu masih usia segitu, jadi kan semua tuh nggak terlalu dirasa ya. Ya udah jalan aja kalau saya ngerasainnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya naik ke SMP, kelas 1, kelas 2 itu saya SMP-nya di Ungaran, di SMP 1 Ungaran. Terus setelah itu, sebelum naik ke kelas 3 SMP, itu ada seleksi Ragunan. Jadi sekolah khusus olahragawan. Iya. Terus itu lagi-lagi langsung aja nih sama pelatih tuh langsung didaftarin ke sana. Oke, berarti luar biasa sekali. Jalannya langsung ritmenya cepat ya. Dari terus langsung kelas 2 itu langsung didaftarin lagi sama pelatih, terus ikut seleksi nih di Ragunan. Ya ada kesehatan, psikologi, terus fisik, terus kemampuan dari olahraga itu sendiri kayak gitu kan. Terus alhamdulillah lolos nih. Jadi mulai kelas 3 SMP itu saya udah pindah ke Ragunan. Jadi pindah di SMP Ragunan. Iya, sampai akhirnya lulus SMA itu saya selesainya juga dari SMA Ragunan kayak gitu. Oke, berarti sudah lama juga jauh dari orang tua ya, waktu itu ya. Iya, emang ya, jadi sampai sekarang aku juga udah biasa gitu. Oke, jadi yang mulai terpaksa, kemudian malah jadi terbiasa, bener nggak sih? Iya. Luar biasa. Nah, mungkin dari Kak Nabila sendiri, mungkin dulu sebelum diarahkan ke taekwondo, ada minat yang lain kah? Nggak ada sih. Nggak ada juga. Oke, berarti memang benar ya, dari orang tua itu menginginkan anaknya diarahkan ke jalur yang benar. Benar nggak sih Kak? Pasti nggak mungkin kalau namanya orang tua itu mengarahkan ke jalur yang salah untuk anaknya. Setuju nggak untuk statement itu? Luar biasa. Oke, jadi awal mulanya itu karena terpaksa. Iya, awal mulanya karena terpaksa. Ini sangat terkejut ini saya. Seharusnya dengan prestasi yang sedemikian rupa itu, mungkin dari Kak Nabila memang ada bakat minat yang terpendam dan ingin dari kecil ternyata, tapi bukan ternyata ya, faktanya luar biasa. Oke. Nah, kemudian ada nggak suka dukanya dari ketika mengikuti tes seleksi, mengikuti perlombaan, latihan berhari-hari selama ini sampai sekarang, ada nggak suka dukanya? Suka dukanya banyak banget. Kalau dukanya dulu aja ya. Oke, dukanya dulu. Ya, biar nanti akhirnya senang. Betul, bersusah-susah dulu, senang kemudian. Dukanya mungkin bukan duka ya, tapi usaha yang harus dilakuin lebih. Usaha, oke. Kayak waktu setelah lulus dari SMA itu, terus kan pulang ke Jawa Tengah. Di sana mulai ikut seleksi, terus persiapan untuk PON
tahun 2016. Berarti kan saya lulus tuh tahun 2013. Nah, dari situ kan harus pintar mengatur waktu juga ya, karena kan saya udah masuk kuliah nih. Sedangkan kan jadwal latihan juga padat. Latihannya pagi, terus sore. Itu baru yang apa ya, yang kayak latihan inti gitu. Belum tambahan latihan yang lain. Biasanya kita ada latihan siang sama latihan malam juga. Nah, waktu awal-awal itu beratnya ya karena setelah latihan pagi harus buru-buru terus berangkat ke kampus. Sedangkan kan habis latihan pagi nih, terus kalau latihan di kuliah di kampus, saya kan jurusannya olahraga. Nanti di kampus kalau pas dapat mata kuliah atletik atau volley yang harus panas-panas kayak gitu kan harus ngeluarin tenaga lagi gitu kan. Udah seharian itu setelah pulang kuliah ya balik lagi nih latihan lagi, dan itu kan dilakuin 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun kan harus kayak gitu terus gitu. Oke, rutinitas yang tak terbatas. Waktu 24 jam menurut Kak Nabila sendiri pasti kurang waktu itu. Kurang banget. Minta lebihnya kemana, Kak? Gak tahu minta lebihnya kemana. Sekarang pun kan gitu juga kan. Ternyata sekarang harus melalui dinamika yang kayak gitu lagi. Dari pagi latihan, terus akhirnya kerja, terus pulang dari kerja latihan lagi. Terus kayak itu tuh istirahatnya rasanya kayak kurang aja gitu. Oke, sampai sekarang itu masih melakukan gitu. Rutinitas seperti itu. Berulang dari waktu, saya kira cuma cukup sampai masa kuliah selesai sudah. Ternyata enggak ternyata ya. Setelah udah bekerja ternyata sama juga. Sama juga. Kayak gitu. Ya, oke, tapi sekarang lebih dekat kan sama orang tua. Tinggalnya masih sama orang tua atau sudah? Tinggalnya masih sama orang tua. Kalau kemarin tuh kan ada masa nih di mana karantina ya. Kalau saya tinggalnya masih sama orang tua, tapi kan saya di mes terus juga, jadi nggak pernah di rumah juga. Oke, iya maksudnya begitu. Nggak pernah maksudnya nggak tinggal di rumah gitu, tinggalnya di mes. Bener-bener di karantina. Luar biasa sekali Dulur Gayeng. Kita mendatangkan, tidak salah untuk mendatangkan dari inspirasi muda berprestasi. Oke, kali ini di masa pandemi ini, masa pandemi ini yang menurut kita semua kita merasakan banyak yang susah, masih di masa susah, masih masa paceklik, benar ya, begitu ya. Nah, berpengaruh tidak atas rutinitas dari Kak Nabila sendiri? Cukup berpengaruh sih, karena seharusnya PON Papua ini kan tahun 2020. Tapi karena adanya pandemi ini kan diundur nih jadi tahun 2021. Karena mundurnya itu jadi kayak tujuan-tujuan yang dibuat setelah PON 2020 tuh jadi ikutan mundur juga, atau malah nggak bisa dilakuin juga. Tujuan gitu. Apa nih? Ya banyak. Maksudnya goal setting yang mau dibuat setelah PON 2020 itu jadi mundur. Aku penasaran tujuan apa coba yang kira-kiranya mundur. Soalnya kalau saya lihat dari CV-nya, Kak Nabila ini statusnya masih single loh, Dulur Gayeng. Terus apa dong ini yang sekiranya yang sudah ditata karena pandemi dan belum jadi PON di Papua ya? Apa nih yang coba yang mundur? Coba bisa dibuka sedikit, kan begitu? Salah satunya sih pengen coba belajar buat bisnis sih. Oke, luar biasa. Masih loh, waktu 24 jam yang kurang untuk kegiatan Kak Nabila sendiri, ini masih aja mau buka bisnis, luar biasa. Gimana coba Kak, tips dan ya? Oke, gimana Kak untuk tipsnya? Tips untuk mengatur waktu di masa pandemi ini. Sekarang sih kalau di waktu pandemi ini ya memaksimalkan apa yang bisa dilakuin dulu. Oke. Jadi apa sih yang kita pengen, kayak sekarang kan saya lagi persiapan buat PON. Ya udah, itu yang saya maksimalkan gitu loh. Apa yang bisa saya usahakan untuk memaksimalkan prestasi di PON nanti, ya saya lakukan gitu.
buat itu kan yang utama dulu buat sekarang. Jadi hal-hal yang lain tuh saya apa ya? Saya kesampingkan, bukan dikesampingkan tapi nggak terlalu diutamakan dulu gitu. Kayak gitu sih. Beberapa ada yang dibatasi begitu Iya, ya, beberapa iya. yang dibatasi dan mana yang bisa dilakukan, yang utama Iya. dilakukan tetap dilakukan. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ini saya akan mengajukan pertanyaan, tetapi Iya. bukan ujian. Iya. Oke ya, bukan ujian. Nah, dari Kak Nabila sendiri, pernah nggak ada di lingkungan atau mungkin pada saat waktu kuliah, di masa SMP SMA itu kan ada karantina ya di mes Iya. ya. Jika di masa perkuliahan kan tentu banyak nih Iya. macam-macam dari teman pergaulan dari Kak Nabila atau mungkin dari teman-teman sekampusnya. Ada nggak sih yang dari Kak Nabila itu pernah mungkin diajak di hal-hal yang tidak baik atau negatif itu? Kalau diajak secara langsung tuh enggak. Cuman kan karena apa ya, karena lingkungan biasanya kalau anak-anak umur remaja kayak gitu kan biasanya kan terbawa sendiri ya. Cuman kalau saya sih enggak memasuki hal-hal yang kayak gitu. Jadi ada teman yang melakukan hal-hal yang menyimpang dan segala macam, kalau saya lihat ya saya lihat aja gitu, dan buat saya malah saya belajar, oh itu loh hal yang baik, oh itu loh hal yang nggak baik, terus oh hal nggak yang baik itu apa sih pelajarannya buat saya lebih ke hal-hal yang kayak gitu aja sih. Oke, berarti dari Kak Nabila sendiri sudah punya benteng ya, Iya. sudah punya benteng ketahanan untuk diri Kak Nabila sendiri terhadap hal-hal yang memungkinkan tidak memberikan manfaat baik. Iya. Benar ya, Iya. luar biasa. Waktu itu saat pada saat apa Kak? Waktu masa kuliah atau mungkin sebelumnya atau mungkin sesudahnya? Mungkin waktu masih SMA ya, karena kan di Jakarta juga, lingkungannya kan lebih terbuka, pergaulannya juga lebih terbuka gitu sih. Oke, ada yang mengajakin Kak Nabila nggak usah latihan yuk, Kak Nabila ayo main aja sama aku gitu, ada? Ya kalau kayak gitu sih pasti ada. Gitu ada. Kayak gitu ada. Terus bagaimana cara Kak Nabila untuk hal-hal tersebut? Tetap diajak ayo ngalir atau bagaimana? Tergantung nih, kalau lagi capek banget ya jadinya ayo, cuman kan kita ayonya juga bukan yang terus main nggak jelas atau ngapain gitu juga ya sih. Jadi kadang ayo juga, atau kadang kalau emang setiap pertandingan kita punya target nih. Jadi kalau kita sadar sama target itu ya nggak akan mau juga tuh kalau diajak kayak gitu sih. Luar biasa. Jadi Kak Nabila punya target tersendiri ya untuk setiap mengikuti perlombaan. Bisakah aku mencapai ini, maka dari itu rutinitas latihanku akan bertambah. Seperti itu ya Kak ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya dari Kak Nabila sama keluarga, bagaimana ini hubungan komunikasi antara Kak Nabila sama orang tua? Baik-baik aja, suka cerita juga sih, suka cerita rutinitas yang sekarang lagi dilakuin apa, terus hal-hal yang terjadi di sekitar apa, itu jadi suka sharing juga jadinya sama orang tua. Oke, luar biasa, masih tetap menjaga hubungan yang harmonis ya, menjaga komunikasi dengan orang tua. Soalnya udah jauh, jadi nggak mau tambah jauh lagi. Oke, betul sekali. Dihubungin biar kerasa lebih dekat begitu ya Kak. Oke, Kak Nabila. Nah, mungkin dari Kak Nabila pernah nggak sih mendengar atau mungkin melihat atau mungkin teman sendiri ada yang menggunakan narkotika atau mungkin seorang atlet tetapi jatuh dan tidak bisa berlanjut ketika terjerumus oleh narkotika? Sejauhnya sih kalau di lingkungan saya belum pernah sih. Maksudnya ngelihat temen atau orang-orang yang ada menggunakan narkoba kayak gitu belum pernah sih, soalnya ngelihat juga kayak gitu. Oke, berarti luar biasa sekali ya dari Kak Nabila sendiri ini, selain bisa untuk membentengi diri tetapi ternyata di lingkungannya pun bisa memilih lingkungan yang tepat. Oke Kak Nabila, terkait untuk hal-hal yang negatif dari Kak Nabila sendiri mungkin bisa tahu atau mungkin bisa menceritakan ketika remaja, pemuda yang seharusnya produktif tetapi menggunakan. Nah, mungkin dari Kak Nabila bisa menceritakan sedikit atau memberikan
saran bagi pemuda itu untuk menghindari narkoba? Sekarang alasan para pemuda-pemuda ini nih menggunakan narkoba itu yang jadi alasannya itu apa? Oke. Biasanya kalau mereka mungkin menggunakan narkoba karena untuk senang-senang atau karena nggak ada kegiatan, kan kita nggak tahu tuh. Nah, kenapa nggak mencoba mencari kegiatan yang bersifat positif? Oke, luar biasa. Iya, kan apa ya? Produktif tuh asik gitu sebenarnya. Luar biasa tambahan ini tagline-nya, produktif itu asik. Oke, produktif itu asik gitu. Jadi coba deh melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi pasti ketika kita melakukan hal-hal yang positif itu, kita produktif dan positif, nggak akan ada nih narkoba yang deket-deket sama kita. Karena kalau kita positif juga, kita akan memilih lingkungan yang positif. Oke, betul sekali. Ya kan, dari lingkungan yang positif itu kita akan terhindar sih pasti dari betul hal-hal yang sekali. negatif itu. Betul sekali Kak Nabila, memang benar. Apa jika kita berteman dengan kita memilih lahan lingkungan yang bersih, tentu kita akan ikut bersih. Betul ya? Tetapi jika kita berteman dan memilih lingkungan yang kotor, tentu akan ikut kotornya. Betul sekali. Nah, Kak Nabila, jadi ada hal-hal negatif ternyata memang tidak ada manfaatnya, benar ya? Tidak ada manfaatnya ketika dari pemuda dan remaja ini menggunakan narkotika. Lebih baik mengisi waktunya dengan kegiatan yang asik, begitu ya, yang asik, yang produktif. Oke. Nah, bagaimana ini Kak Nabila? Mungkin dari Kak Nabila tadi diceritakan nih, kalau pada saat ada teman yang mengajak untuk berhenti latihan, ayo main, itu di saat badan ini rasanya capek, bener-bener butuh bed stress gitu ya. Nah, gimana cara Kak Nabila sendiri untuk menangani rasa seperti itu? Rasa yang mungkin rasa jenuh untuk mengikuti rutinitas atau mungkin moody yang perasaannya tuh perempuan tuh sensitif, bener nggak sih? Apalagi waktu jika nih datang bulan ya, pasti sensitivitasnya tuh semakin tinggi gitu loh. Iya, coba Kak Nabila, mungkin ada tips untuk para remaja, terutama putri ya, tapi khusus semuanya terlebih dahulu. Oke, silakan. Kalau saya pribadi sih biasanya suka nongkrong sendiri. Nongkrong sendiri? Iya, kalau saya sih biasanya suka nongkrong sendiri kayak gitu, atau jalan-jalan aja gitu. Jadi tetap mengalihkan ngerasa stres, rasa capek itu ke hal yang tidak bersifat negatif, seperti itu sih. Walaupun itu kesannya kayak ngapain sih nongkrong, terus ngapain sih jalan-jalan, kan senang-senang aja gitu ya. Kita kan mengalihkannya cuman ke hal yang tidak bersifat negatif, yang penting kayak gitu, daripada kan ada tuh orang-orang yang stres dan segala macam terus mengalihkannya ke hal-hal yang negatif. Nah, kenapa harus kayak gitu? Padahal itu kan juga malah merugikan gitu loh. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti-nantinya gitu kan pasti kan akan merugikan diri sendiri. Iya, betul sekali Kak Nabila. Iya, memang benar, waktu jika ada hal-hal seperti itu lebih baik me time. Benar ya? Me time orang tuh masing-masing ya Kak ya. Tapi luar biasa ketika Kak Nabila nongkrong sendirian itu nggak takut gitu loh. Nggak takut Kak kalau nanti diculik, tiba-tiba ada yang ayo Kak Nabila bawa lari gitu, gimana dong? Sih kan kalau nongkrong asik sendiri juga, misalnya bawa laptop atau pakai handphone, nonton apa kayak gitu kan. Tapi yang penting tuh suasana lingkungannya nggak di tempat itu terus. Misalnya saya di mes terus kan bosan juga kan. Suasana baru. Ya, walaupun kegiatannya sama, nonton drakor misal, tapi suasananya tuh yang lain. Oke, pecinta drakor ya Kak? Sedikit aja. Sedikit aja, banyaknya aktornya ganteng. Aktornya ganteng, emang ada drakor yang aktornya tuh nggak ganteng? Ya kan ada, pasti ada. Oh, siapa favoritnya nih? Ini Ji Chang-wook. Oke, dulur gayang ada yang tahu, coba deh bantu Kak Nabila untuk menemukan siapa namanya? Ji Chang-wook. Ji Chang-wook. Oke, aku saja tidak tahu dulur gayang, bantulah Kak Nabila. Nah, selanjutnya sebagai seorang atlet, tentunya Kak Nabila adalah seorang multi dan seorang public figure juga, dimana banyak orang yang mengagumkan seorang Kak Nabila sebagai
inspirasinya. Iya. Nah, kemudian nih coba Kak Nabila bisa untuk membuat kalimat bagaimana dari para remaja dan anak-anak terhindar dari bullying. Terhindar dari bullying. Atau mungkin jika tidak terhindar, bagaimana menangani atas tindakan bullying? Kalau saya pribadi karena pernah ada di situ, maksudnya Pernah? iya, dulu kayak Oke. nggak punya teman gitu kan, Oke, nggak punya iya. teman kayak gitu, dijauhin tanpa ada alasan Ada yang alasan. jelas sih sebenarnya. Saya nggak akan membalas gitu, saya terima aja Oke, karena penerimaan. karena saya sendiri juga merasa saya nggak ngelakuin apa-apa gitu, saya nggak melakukan hal yang salah juga. Ya udah, saya terima aja gitu, saya tetap berusaha baik gitu, tetap biasa aja, baik aja. Dan nanti seiring berjalannya waktu, akhirnya hal-hal yang mungkin mereka lihat dari saya itu nggak baik akan terbuka sendiri, sebenarnya itu yang terjadi seperti apa kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang dibully dan segala macam kayak gitu, terima aja. Tapi ketika itu sudah melewati batas, kan batasnya orang beda-beda ya. Betul. Silahkan gitu disampaikan misalnya ke orang tua, kalau menerima perlakuan seperti apa kayak itu disampaikan aja ke orang tua, jangan jangan dipendam sendiri ya, nanti kan jadi stres juga, nanti malah larinya tiba-tiba ke hal yang nggak baik lagi. Oke, benar sekali. Luar biasa, berarti masih tetap menjaga terkait untuk penerimaan diri, menjaga mengatur kondisi diri untuk menerima hal itu begitu. Ketika ada yang emang itu saya lakuin, ya sadarin aja kalau emang itu dilakuin. Kalau ketika itu emang nggak kita lakuin, ya udah, kenapa harus dipermasalahkan gitu, ya udah cuekin aja. Oke. Nggak usah terlalu didengerin juga kalau kita nggak melakukan itu. Luar biasa sekali Dulur Gayeng, tentang apabila dari Dulur Gayeng pernah menemukan atau pernah merasakan terkait tindakan bullying, Dulur Gayeng bisa mengikuti ini saran dari Kak Nabila terkait untuk penerimaan. Oke, kita bisa menerima, tetapi apabila ada kesalahan dan tidak perlu diperpanjang, buat apa? Tentu akan menghabiskan waktu dari Dulur Gayeng sendiri, menghabiskan tenaga, apalagi Kak merenggut kebahagiaan, memikirkan yang tidak harus dipikirkan, begitu ya. Oke, luar biasa Dulur Gayeng. Nah, yang terakhir Kak, coba dari Kak Nabila, jika kita tidak mengharapkan dan kita pun tidak mengetahui hal apa yang akan terjadi depan, jika dari Kak Nabila sendiri ada teman atau mungkin orang yang dulu pernah ada, kemudian mengajak dari Kak Nabila untuk hal dan menggunakan narkotika, apa yang Kak Nabila akan lakukan? Hal yang saya mau lakukan ke dia nih? Iya, untuk diri Kak Nabila terutama. Lebih mencari tahu dulu sih, kenapa sih harus melakukan itu kayak gitu. Mungkin ke orang yang pernah berlaku itu ya, kenapa sih dia melakukan itu gitu. Kita cari tahu dulu, dan apa sih solusi yang bisa kita kasih ke orang itu gitu, untuk supaya enggak mengulangi lagi kayak gitu. Mungkin kan orang-orang yang seperti itu mungkin juga karena tidak memiliki komunikasi yang baik gitu, komunikasi dalam yang baik, mungkin emang dia butuh teman yang dekat, yang bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Mungkin orang-orang itu akhirnya pergi ke hal itu mungkin ya karena nggak ada teman yang bisa dekat sekali gitu loh. Jadi itu sih, buat teman-teman ya, bertemanlah dengan teman yang baik, dan coba dia buat teman-teman yang pernah ada di situ tuh ditemani gitu. Jangan terus kayak, dia dulu pernah ini nih, ntar kalau temenan lagi sama dia, ntar ternyata malah kita ngikut dia. Nah, jangan yang kayak gitu. Kan kita juga bisa menggiring dia tuh buat lebih baik juga.
Luar biasa, tetap dirangkul, tetap diajak ke hal-hal yang baik dan positif. Luar biasa Kak Nabila. Ternyata dari inspirasi kita, narasumber yang kali ini di podcast Jateng Bersinar, ilmunya sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu ya, biar enggak kaku, enggak lemes ya, tetap semangat walaupun saat ini memang kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Yang terakhir Kak Nabila, terkait untuk statement tadi Kakak bisa disampaikan dengan jitu ya Kak. Mari kita hidup yang produktif dan asik, supaya kita tetap sehat dan bahagia, dan yang pasti itu semua bisa dicapai tanpa kita menggunakan narkoba. Luar biasa, terima kasih Kak Nabila untuk statement yang luar biasa kali ini. Tetap produktif, asik, dan tetap untuk melakukan kegiatan yang lebih bermakna, berjalan buat kita. Begitu? Ya. Terima kasih Kak Nabila sudah mampir di podcast Jateng Bersinar. Luar biasa ilmu dan pengalamannya. Ya. Harapan kami tentu dari seluruh atlet Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dapat memberikan vibe yang baik, vibe yang luar biasa untuk teman-teman dan remaja generasi muda milenial. Oke, Kak Nabila, kita lakukan yel-yel bersama ya, jargon dari BNN. Oke, jargonnya apa Kak Nabila? Mungkin bisa ikutin ya. Sebentar. Oke. Iya. Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng war on drugs. Oke, kita bisa melihat ke sana ya. Oke, 1, 2, 3. Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng war on drugs. Oke. Ada gininya. Oke, iya. Enggak apa. Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng. Oke. Anda sambil Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng war on drugs. Oke. Terima kasih Kak Nabila sudah hadir. Baik, terima kasih Kak Nabila sudah hadir dan menemani seluruh Jateng Gayang yang ada di manapun. Oke, nah seluruhnya dari sedulur Gayang jangan lupa ya untuk follow dan ikuti aktivitas kegiatan dari Provinsi Jawa Tengah. Ada dari website ada jatengbnn.go.id, selanjutnya BNN melalui Facebook ada BNN Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan, jika kalian memiliki Instagram, ada #info_bnn_prof_Jawa Tengah dan Twitter. Bagi yang punya Twitter, ayo follow @BNN_Prof_Jawa Tengah tanpa spasi. Dan buat kalian yang seluruhnya mengikuti aktivitas kami maupun yang live atau podcast kami, jangan lupa ya untuk follow, share, dan like kegiatan dari BNN Prof Jawa Tengah di YouTube kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari Dulur Gayang ingin ada topik-topik tertentu, mungkin kalian bisa membuatkan komentar, saran, atau kesan kalian ketika mengikuti dari aktivitas kami. Langsung saja komentar ya di YouTube kami, BNN Prof Jateng. Terima kasih untuk perhatiannya. Dadah, ayo Kak, dadah.